Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik tetap baik-baik saja ya. Nah, adik-adik, pada hari ini tanggal 6 Maret 2022, kita kembali mengadakan ibadah hari Minggu Pelayanan Anak melalui daring atau melalui YouTube. Nah, untuk adik-adik, jangan lupa untuk dipersiapkan untuk Alkitabnya, terus dipersiapkan Kidung Ceria dan juga dipersiapkan untuk uang persembahannya. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, mari kita bersatu teduh terlebih dahulu. Satu teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri dan bersama-sama kita menyanyikan Mars Pelkat PA. Adik-adik tetap bangkit berdiri, kita bersama-sama buka Kidung Cerianya dan kita nyanyikan dari Kidung Ceria 185. Kidung Ceria 185. Adik-adik, untuk membuka ibadah kita pada hari ini, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Adik-adik tundukkan kepalanya, lipat tangannya, dan tutup matanya. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan ibadah hari Minggu Pelayanan Anak secara online atau secara daring. Kau berkati Tuhan, walaupun ibadah yang kami laksanakan ini masih melalui YouTube, Kau berkati agar seluruh firman yang nanti akan diberikan oleh kakak layan dapat kami terima dengan baik dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Demikian Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik dipersilahkan duduk. Adik-adik dibuka Alkitabnya. Kita buka dari Mazmur 146 ayatnya yang kedua. Mazmur 146 ayatnya yang kedua dan kita akan bacakan secara bersama-sama.
Nah, adik-adik kalau sudah dibuka, kita akan baca bersama-sama dan akan kakak pimpin ya. Oke, sudah siap adik-adik? Mazmur 146 ayatnya yang kedua. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Demikianlah mazmur pujian kita pada hari ini. Adik-adik, untuk merespon mazmur pujian kita pada hari ini, kita sama-sama buka kembali dari Kidung Ceria 23. Dibuka lagi Kidung Cerianya dari Kidung Ceria 23 dan kita nyanyikan bersama-sama. Adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mohon kepadamu untuk membuka hati kami, supaya firman-Mu mau masuk ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami dengar akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik, kakak udah bangkit berdiri karena kita akan membaca Alkitab. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Imamat 19, ayatnya yang pertama sampai dengan yang keempat. Demikian firman Tuhan, kudusnya hidup. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel, dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya, dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini. Haleluya. Adik-adik, silakan duduk kembali. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kawanda harap kita semua sehat, karena kita semua dalam lindungan Tuhan. Ya adik-adik, firman yang kita sudah baca dan akan kita renungkan saat ini berisi tentang firman Tuhan kepada Musa, di mana Musa diharapkan untuk menyampaikan kepada bangsa Israel agar bangsa Israel melakukan hidup kudus. Apa itu hidup kudus? Hidup kudus adalah hidup menurut kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan Alkitab. Nah, dari pembacaan firman Tuhan tadi, hidup kudus seperti apa
yang Tuhan mau bangsa Israel lakukan. Coba adik-adik baca ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Agar bangsa Israel menghormati orang tua. Agar bangsa Israel melakukan hari Sabat. Dan yang ayatnya yang keempat, bangsa Israel tidak menyembah Allah lain. Perintah Tuhan bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi untuk kita semua orang-orang Kristen, untuk adik-adik, untuk Kawanda, untuk kita semua. Sebagai seorang Kristen dan pengikut Tuhan yang mau berpedoman hidup sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan mau seluruh pengikutnya harus hidup kudus. Firman Tuhan di ayatnya yang kedua, jelas adik-adik perintahnya. Ditulis adalah, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jelas ya adik-adik, kalau kita mempunyai Tuhan Allah yang kudus, maka kita sebagai pengikutnya harus hidup kudus, sama seperti Tuhan. Hidup kudus yang sebagai orang Kristen yang benar harus memiliki sikap dan perilaku yang berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Kristus, kepada Yesus Tuhan kita. Sikap dan perilaku yang berbeda itu maksudnya seperti apa, Kak? Iya, sikap dan perilaku kita harus baik seturut maunya Tuhan. Pada saat kita berbuat, pada saat kita bertindak, saat kita berpikir, bukan dengan cara-cara duniawi, tetapi cara yang diterapkan oleh Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, adik-adik. Dalam firman Tuhan yang kita baca ini ada 3 poin yang Tuhan tekankan untuk kita lakukan agar kita hidup kudus. Poin yang pertama, menghormati orang tua. Bagaimana cara kita memperlakukan orang tua kita? Memperlakukan mama, memperlakukan papa yang kita miliki saat ini. Orang tua adalah wakil dari Tuhan untuk meneruskan kasih Tuhan kepada adik-adik. Memberikan kasih sayang, memberikan perhatian, merawat kita, mendidik kita, memberi pertolongan apabila kita memerlukan bantuan. Kalau kita memperlakukan orang tua kita dengan baik, tidak suka ngegas kalau ngomong, bila ditegur sama mama atau papa, tutur kata yang sopan, ringan tangan, membantu tanpa disuruh. Apalagi kalau sudah dimintai tolong, nggak dimintain tolong aja adik-adik sudah membantu. Apalagi kalau orang tua minta tolong, pasti kita sigap untuk menolong. Nah, sikap-sikap seperti itu sudah pasti kita hidup kudus, adik-adik. Menyenangkan hati orang tua sudah pasti menyenangkan hati Tuhan. Jadi, kalau mau hidup kudus, kita harus menyenangkan hati mama dan papa kita, dan orang-orang yang lebih tua dari kita. Bisa ya adik-adik ya? Yang kedua, melakukan hari Sabat. Nah, semangatkah kita tiap hari Minggu untuk beribadah kepada Tuhan? Gereja memfasilitasi kita untuk beribadah melalui IMPA, karena kita masih anak usia sekolah minggu. Walaupun kita tidak dapat datang ke gedung gereja karena saat ini masih COVID, tetapi kita bisa beribadah di rumah.
dengan mengikuti YouTube atau Zoom. Adik-adik bersemangat nggak untuk mendengar firman Tuhan? Semangat dong. Ada kerinduan tidak untuk bersekutu bersama? Ada kerinduan dong. Kita rindu firman Tuhan. Kita rindu melihat teman-teman di dalam handphone atau kita punya kamera atau laptop kita. Kita rindu melihat kakak layan. Nah, kalau ada kerinduan itu berarti hidup kita kudus, adik-adik. Karena kita menyenangkan hati Tuhan. Ayo dong kita semangat impa supaya hati Tuhan senang, adik-adik. Bisa ya adik-adik? Yang ketiga, tidak menyembah Allah lain. Kawannya mau tanya, adik-adik yakin dan percaya bahwa Tuhan kita yang berkuasa atas apapun di dunia ini? Bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, mati dan bangkit naik ke surga. Hanya Dia yang kita sembah sebagai juru selamat kita. Kalau adik-adik mengangguk dan menjawab, "Ya, saya yakin dan percaya." Selamat, adik-adik sudah menyenangkan hati Tuhan. Dengan kita yakin dan percaya, tidak ada Allah lain di hati kita karena kita sudah ditebus dan kita sudah dimateraikan bahwa kita adalah milik Allah. Bersyukur kita mempunyai Allah yang hebat, adik-adik. Allah yang berkuasa atas segalanya. So, untuk apa lagi kita mencari-cari Allah yang lain? Kalau Allah yang lain itu tidak jelas kehebatannya. Untuk apa kita mencari Allah lain? Kalau kekuasaannya itu gak jelas, gak ada apa-apanya. Benar gak adik-adik? Kalau kita sudah punya Tuhan Yesus Kristus yang hebat, yang berkuasa, untuk apa kita mencari-cari Allah yang lain? Sudah tidak perlu. Tidak kita butuhkan lagi. Ya. Nah, kalau kita sudah mengakui dan meyakini Yesus Kristus adalah juru selamat kita, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, artinya apa? Kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Artinya kita sudah hidup kudus, adik-adik. Jadi katakan tidak pada Allah lain. Nah, adik-adik, kalau 3 poin yang di atas tadi, menghormati orang tua, melakukan hari Sabat, dan tidak menyembah Allah lain dalam kehidupan kita sehari-hari, berarti kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Otomatis hidup kita kudus, adik-adik. Yang harus adik-adik ingat, hidup kudus itu adalah bagian dari perintah Tuhan. Dan kewajiban kita sebagai anak-anak Kristen untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Kawan, Anda yakin kita semua bisa melakukan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan? Demikian firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, berikut penjelasan untuk aktivitas hari ini. Untuk aktivitas hari ini, adik-adik diminta untuk mengupload video atau foto adik-adik sedang melakukan kebaikan sebagai berikut. Video atau foto tersebut adik-adik dapat upload di link berikut ini. Demikianlah penjelasan untuk aktivitas hari ini.
Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, adik-adik karena sudah mendengarkan firman Tuhan, kalau begitu dibuka lagi Kidung Cerianya, kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria 227, baitnya yang pertama. Kidung Ceria 227, baitnya yang pertama. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Engkau mau menjaga negara kami Indonesia dari hal-hal yang tidak baik, dari orang-orang yang ingin memecah persatuan bangsa, dari orang-orang yang haus akan kekuasaan untuk kepentingannya sendiri, ataupun bencana alam dan sakit penyakit COVID yang tengah melanda. Tuhan, tolong lindungi dan jaga kami dari semua hal yang tidak baik tersebut. Berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk melewatinya bersama dengan Engkau, sehingga negara kami aman, tentram, dan sejahtera, karena kami semua dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Terlebih khusus untuk pemimpin kami, Bapak Presiden, Bapak Jokowi beserta menteri dan semua yang terlibat dalam pemerintahan, baik dari pusat maupun sampai ke desa. Tuhan berkati, perhatikan, lindungi, dan jaga kami semua. Buat negara kami menjadi negara yang besar, negara yang hebat, dan diakui di seluruh dunia. Kami percaya Tuhan sedang bernubuat dalam berkarya untuk negara kami Indonesia. Dengarlah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa buat gereja-gereja khususnya di Indonesia ya Tuhan, di berbagai daerah dari Sabang hingga Merauke. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja kami, GPIB Jemaat Yudea ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menyertai, memberkati jemaat-jemaat di GPIB Jemaat Yudea ini. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat penatua dan diaken yang Tuhan telah pilih untuk melayani jemaat GPIB Yudea ya Tuhan. Berkati mereka, berkati tugas dan pelayanan mereka. Kiranya mereka dengan setia melayani Engkau melalui jemaat. Tuhan, kami juga berdoa buat para pendeta kami. Tuhan, pulihkan Bapak pendeta kami ya Tuhan dalam proses pemulihannya. Tuhan berkati. Tuhan, kami juga berdoa buat pelkat di GPIB ya Tuhan, khususnya di Jemaat Yudea ini, dari pelkat PA, PT, PKP, GP, PKB, hingga pelkat PKLU ya Tuhan. Berkati mereka, segala program yang telah disusun Engkau sertai para pengurus untuk melaksanakannya ya Tuhan. Kiranya yang mereka lakukan ini dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada jemaat GPIB Yudea ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami orang tua yang mengasihi kami. Tuhan, berkatilah mereka, berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan, dan rezeki yang cukup. Berkatilah orang tua kami agar senantiasa bahagia dalam kehidupan sehari-harinya, baik di rumah, di kantor, di lingkungan sekitar. Berkatilah orang tua kami
agar dapat membimbing kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami sehari-hari dengan baik. Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit, saudara-saudara kami yang sakit, orang-orang di sekitar kami yang sakit, terkhusus di jemaat kami. Biarlah Engkau memberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan kepada mereka sehingga mereka dapat pulih dari sakit penyakit. Biarlah setiap makanan dan obat yang mereka konsumsi dapat memberikan kesembuhan kepada mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa bagi orang-orang yang terpapar COVID-19, berikan mereka kesembuhan, pemulihan kepada mereka. Kami juga mau berdoa bagi para tenaga medis yang membantu, biar Engkau memberikan kekuatan serta kemampuan. Tuhan Yesus, dengarlah doa kami. Tuhan Yesus, kami telah menyampaikan doa syafaat kami, biarlah setiap pokok-pokok doa yang telah disampaikan dapat berjalan sesuai kehendak-Mu dan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Tuhan, doa syafaat ini kami tutup dengan doa yang telah Engkau ajarkan, yaitu Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Adik-adik dipersiapkan untuk uang persembahannya dan juga dibuka Kidung Cerianya dari Kidung Ceria 355, dan kita akan menyanyikan Kidung Ceria 355 bersamaan dengan memberikan persembahan. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Adik-adik, sekarang kita akan mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami sebagian dari apa yang kita miliki ya Tuhan. Ya Tuhan, semoga persembahan yang kami berikan ini bisa berguna bagi masa depan gereja kami dan juga bagi umat-umat-Mu ini yang mengikuti gereja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, silakan duduk. Kita akan mendengarkan Warta Pelekat PA. Warta Pelekat PA yang pertama, Pelekat PA mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik yang berulang tahun yang namanya sudah dicantumkan di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Warta Pelekat PA yang selanjutnya, IMPA akan tetap dilaksanakan secara online sampai batas waktu yang belum ditentukan. Adik klien diharapkan dapat mengerjakan aktivitas dan menguploadnya ke link berikut ini. Jika adik klien merasa kesulitan dalam penguploadan aktivitas, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Warta PKPA selanjutnya, PKPA mengundang adik-adik, kelas anak kecil dan juga kelas anak tanggung untuk menghadiri IMPA menggunakan Zoom dengan keterangan sebagai berikut. IMPA akan dilaksanakan pada jam 10 WIB sampai dengan selesai dengan meeting ID dan passcode sebagai berikut. Untuk adik-adik kelas TK dan adik-adik kelas anak kecil atau tanggung yang tidak ada jadwal Zoom pada waktu yang sudah tertera, maka adik-adik dapat mengikuti IMPA yang ada di YouTube GPIB Yudea. Warta PKPA selanjutnya, persembahan yang sudah disiapkan oleh adik-adik silakan dimasukkan ke dalam tempat persembahan yang sudah diberikan oleh Om Tante Korsek sektor masing-masing. Bagi adik-adik yang belum mendapatkan tempat persembahan,
Silakan menggabungkan uang persembahan adik-adik dengan mama dan papa. Protokol KPM selanjutnya, kakak memberikan 6 langkah cuci tangan dengan benar menurut WHO. Kiranya adik-adik selalu menjaga kesehatan adik-adik selama masa pandemi ini. Langkah yang pertama, tuang cairan sabun di telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. Langkah yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Langkah yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Langkah yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Langkah yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan langkah yang terakhir, letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. Paduan suara anak melalui media Zoom dengan meeting ID dan passcode sebagai berikut. Jika ada perubahan waktu, maka akan disampaikan melalui media sosial, melalui WhatsApp grup orang tua atau WhatsApp grup adik layan. Jika ada pertanyaan terkait hal ini, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Protokol KPM selanjutnya, adik-adik jangan lupa untuk selalu saat teduh, baca Alkitab dan berdoa. Adik-adik juga jangan lupa ya untuk mendoakan bangsa dan negara adik-adik. Demikianlah Protokol KPA pada hari ini. Adik-adik silakan berdiri kembali. Adik-adik, ibadah pada hari ini hampir selesai. Kalau sudah siap, adik-adik dipersiapkan kembali untuk Kidung Cerianya. Dibuka dari Kidung Ceria 275. Dan kita akan nyanyikan bersama-sama dari Kidung Ceria 275. Ya, adik-adik, tadi adik-adik sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang adik-adik telah dengar hari ini dapat adik-adik mengerti, dan adik-adik jangan lupa untuk terus melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita ini dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau Engkau pakai untuk melakukan apa yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Pakai kami ya Tuhan, agar saat kami berkata-kata, bertutur kata, agar kami bersikap dan tingkah laku kami ini semuanya kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan yang sudah mengasihi kami dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu itu. Kami mau melakukan aktivitas kami selanjutnya ya Tuhan. Tuhan tolong sertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, ibadah pada hari ini telah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatannya ya adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.